Satu lagi film horor supernatural dari alam semesta The Conjuring hadir. Dibintangi Patrick Wilson dan Vera Farmiga sebagai pasangan penyelidik fenomena mistis. Ed dan Lorraine Warren. Ini adalah film ke-9, sekaligus sequel dari The Conjuring, Godaan Setan yang rilis tahun 2021. Ayo, kita jelajahi The Conjuring. Upacara penutup sekarang juga. Pasangan Warren bertemu Victoria Granger untuk membahas sensasi gaib yang ia rasakan di toko antik keluarganya, yang juga dirasakan ayahnya yang kini telah meninggal. Victoria duduk bersama pasangan Warren, ceritakan setiap detail yang ia tahu. Saat ayahnya hidup, ia selalu kunci pintu toko dengan sangat hati-hati tiap malam sebelum pulang. Tapi pagi harinya, pintu itu selalu ditemukan terbuka lebar. Bukan cuma itu, ayahnya merasakan energi kuat yang seolah mengawasi. Tapi saat menoleh, tak ada siapapun. Awalnya, Victoria kira ayahnya yang sudah tua hanya berhalusinasi. Hingga suatu hari, ia datang ke toko dan temukan ayahnya tergantung di tengah ruangan. Pemandangan mengerikan yang tak pernah ia lupakan. Usai pemakaman ayahnya, Victoria kelola toko itu. Ia mulai rasakan hal aneh serupa seperti ayahnya. Karena itu, keluarga paranormal Warren datang membantu. Semua petunjuk yang Victoria rasakan mengarah ke pintu yang selalu tertutup rapat di belakang pasangan Warren. Ed berdiri, menyangga Lorraine, istrinya yang sedang hamil. Dari waktu dan gambar, kejadian ini sebelum cerita horor Annabelle. Ed sangat khawatir saat Lorraine masuk ruangan itu. Lorraine dengan tenang menenangkan suami, lalu perlahan masuk. Ruangan gelap gulita, tanpa cahaya lampu. Udara dingin menyelimuti. Tiba-tiba, Lorraine dengar namanya dipanggil dari belakang. Ia menoleh, lihat cermin tua aneh tertutup kain usang. Saat membuka, ia rasakan energi dari cermin, seolah ingin mengobrol. Tapi saat menyentuh, cermin retak, perutnya sakit hebat. Ed dengar suara istrinya, lihat keadaan, buru-buru bawa Lorraine ke rumah sakit. Di meja persalinan, hal aneh terjadi. Listrik mati tiba-tiba. Bayi terlilit tali pusar, seolah tak bernapas. Lorraine sadar, meski lemah, berteriak ingin lihat bayinya. Dengan pilu peluk anaknya, ia mohon Tuhan kasihani. Doanya didengar, bayi menangis menyambut dunia, penuh sukacita. Lorraine dan Ed namai putri mereka Judy. Judy tumbuh dalam kasih sayang, jadi anak istimewa, tak terhindar. Judy lihat hal yang tak seharusnya. Lorraine ajari Judy lagu pendek untuk usir rasa takut. Bertahun-tahun kemudian, di West Pittston, Pennsylvania, kita saksikan hari besar bagi keluarga Small saat Heather menerima sakramen penguatan. Usai upacara, keluarga berkumpul bersama. Heather dapat hadiah besar. Tak disangka itu cermin yang puluhan tahun lalu pernah dihadapi keluarga paranormal Warren. Heather tampak kecewa, tapi suasana ceria lagi dengan kue besar yang disiapkan keluarga. Lampu dimatikan, lilin dinyalakan untuk ditiup bersama. Anehnya, lilin tiba-tiba padam, lampu tak bisa menyala. Saat semua cari cara nyalakan lampu, plafon di atas Heather runtuh. Hampir celakakan dia. Kembali ke keluarga Warren, kini pensiun dari penyelidikan gaib. Mereka beri kuliah di universitas tentang pengalaman mereka. Selesai, mereka makan malam bersama Judy, anak mereka yang sudah dewasa. Saat makan, Judy ceritakan pacarnya, Tony, yang dikenal 6 bulan. Mereka tampak bahagia. Tapi Judy tiba-tiba menunduk, menyanyikan lagu pendek yang diajarkan ibunya saat melihat sesuatu menakutkan. Lorraine, ibunya, lihat tangan di bahu Judy. Tapi keduanya pura-pura tak ada apa-apa. Di keluarga Small, fenomena gaib mengerikan mulai muncul. Janet, ibu rumah tangga, selalu urus anak-anak. Hari ini, seperti biasa, ia kumpulkan pakaian untuk dicuci. Di kamar anak-anak, perhatian Janet tertuju pada cermin besar di sudut. Tiba-tiba, suara boneka memanggil, "Ibu," terdengar. Membuat Janet kaget. Ia kira anaknya sembarangan taruh mainan. Lalu ambil boneka itu dan letakkan di tempat tidur. Janet lanjutkan kerja, bawa pakaian ke basement untuk cuci. Di sana, ia dengar namanya dipanggil. Saat nyalakan lampu, yang ia curigai cuma lukisan. Janet sedang masak sambil berbual di telepon. Mendengar suara anak-anak berlarian dan tali telepon tertarik kuat. Mengira itu ulah anak perempuannya. Janet menegur keras, tapi tarikan itu terus berlanjut di ruang penyimpanan yang gelap. Janet tak acuh hingga telepon lepas dari bahunya. Yakin itu candaan anak. Namun saat menyalakan lampu, ia hanya lihat telepon tergeletak di lantai.
Orang berikutnya yang alami fenomena gaib adalah Charin, anak bungsu keluarga Smul. Ia tak hanya diganggu, tapi melihat hantu. Ini terjadi setelah ibunya alami kejadian aneh. Charin main boneka di lantai atas, meletakkannya di lantai, tapi saat menoleh, boneka itu hilang. Ia ikuti suara boneka hingga kamar kakaknya. Di depan cermin, Charin lihat boneka favoritnya melayang. Ketakutan, ia menoleh dan lihat seorang nenek muncul, pegang boneka itu. Malam itu, saat Dawn dan Heather ngobrol, mereka putuskan bahwa cermin tua itu keluar rumah. Pagi harinya, truk sampah datang. Pekerja angkat cermin ke truk. Saat cermin dihancurkan, suasana rumah yang tadinya ceria berubah. Dawn tiba-tiba batuk aneh, muntahkan makanan, lalu darah mengalir deras. Dan yang tak terduga, pecahan cermin keluar. Kejadian mengerikan buat keluarga kacau. Hari itu, keluarga Warren adakan pesta kecil ulang tahun Ed. Judy, putri mereka, bawa pacarnya, Tony, untuk dikenalkan. Tony, di mobil, tampak tegang, berpakaian kaku. Di rumah, tamu sudah lengkap, termasuk Pastor Gordon, sahabat keluarga. Setelah perkenalan seru, mereka adakan pesta barbek. Tony mulai nyaman. Judy tinggalkan dia, kembali ke kamar kecilnya. Ia temukan negatif foto lama. Rasakan kehadiran Annabelle. Dengar suara goyangan kursi di dekatnya. Untungnya, Tony kembali, ketuk pintu, dan mereka ngobrol, berciuman. Tapi ketahuan calon ibu mertua. Untuk alihkan kecanggungan, ibunya bilang Ed adakan turnamen pingpong di gudang. Ajak Tony ikut. Malu, Tony cepat pergi, tinggalkan Judy dan ibunya. Saat Tony pergi, Lorraine tanya Judy soal perasaan aneh di restoran sebelumnya. Ia ingatkan Judy kendalikan kemampuan merasakan hal supranatural. Lalu, mereka pergi lihat Tony dan Ed main pingpong. Meski tua, Ed lincah, kalahkan Tony dengan mudah. Setelah pertandingan, Judy dan teman pergi ambil sesuatu. Tony tinggal, bilang ke orang tua Judy ingin melamar dan menikahi Judy. Bahkan bawa cincin. Sebelum setuju, Warren jelaskan keunikan keluarga mereka. Sarankan Tony pikir matang. Usai bicara, mereka terima Tony dan berkati cinta mereka. Judy kembali. Tony berlutut melamar. Tanpa ragu, Judy setuju. Pesta selesai. Saat antar pastor teman, mereka dapat permintaan bantuan. Tapi karena pensiun lama, mereka tolak. Kembali ke keluarga Smul. Seperti biasa, mereka makan malam bersama. Semua ceritakan pengalaman aneh. Berdebat panjang, buat suasana berat. Malam itu, saat ayah bersiap tidur, lepas kacamata, ia rasakan sesuatu mengintai. Saat ambil kacamata, ia lihat hantu wanita yang takuti anak bungsunya. Hantu itu kuasai dia, buat tak bisa gerak, angkat tubuhnya ke udara. Heather masih penasaran soal hari konfirmasinya. Malam itu diam-diam ambil kaset video hari itu. Ia lihat, sebelum tiup lilin, sesuatu padamkan lilin lebih dulu. Tiba-tiba, ruangan berubah. Hantu pria berkapak kejar dia. Jeritan Heather membangunkan semua orang. Janet, istri Jack, lihat suaminya melayang di udara. Keluarga berlari ke bawah. Temukan Heather histeris. Anehnya, tak ada yang lihat apa yang dia ceritakan. Keesokan harinya, media datang liput fenomena gaib ini. Berita menyebar cepat. Keluarga Smul bahkan diundang ke stasiun TV untuk syuting. Di keluarga Warren, usai lamaran, Judy coba gaun pengantin. Setelah pakai gaun pilihannya, pegawai tinggalkan dia sendirian di ruang cermin. Judy lihat halusinasi menyeramkan. Seseorang sembunyi di balik gaun. Wanita dari rumah berhantu muncul. Lampu ruang ganti padam. Judy tak bisa apa-apa, hanya nyanyi lagu yang diajarkan ibunya. Lampu menyala lagi, tapi belum selesai. Di cermin, dia lihat bayangan dirinya dengan wajah jahat. Tangan keluar cermin coba raih dia. Untungnya, Lorraine, ibunya, datang tepat waktu, buat semua normal, termasuk cermin yang pecah. Di rumah berhantu, Pastor Gordon datang beri berkat untuk sucikan rumah. Tapi air suci yang disiramkan malah berasap. Buat dia buru-buru pergi, ia laporkan kejadian ke otoritas tertinggi. Saat menunggu, hal aneh datang. Kabel listrik tertarik kencang. Pegawai yang terima dia tiba-tiba hilang. Pintu terkunci, salib di gagang pintu terbalik. Buat pastor yang tenang pun panik. Ia keluarkan salib dari saku. Baca doa, tapi salib di tangannya terbakar. Pikirannya dikuasai, dan kabel listrik tadi jadi alat dia gantung diri. Kematian pastor sampai ke telinga keluarga Warren.
Mereka tak tahan emosi, buru-buru ke pemakaman sahabat lama dengan air mata. Kejadian aneh juga datangi rumah Warren. Saat Lorraine cuci piring, ia lihat foto putrinya, tapi wastafel penuh darah. Untungnya, Ed muncul, tarik dia dari halusinasi mengerikan. Dari penglihatannya, Lorraine tahu Judy ada di mana. Tanpa tunggu, ia bergegas ke rumah berhantu. Judy memang di sana, ingin bantu orang, bukan lari. Ini picu pertengkaran keluarga Warren. Tak ingin Judy celaka, mereka ikuti keinginannya. Keluarga Small ceritakan kejadian aneh pada Warren. Dengan intuisinya, Lorraine tahu ada 3 hantu di rumah setelah kelilingi ruangan. Pria berbalta, wanita tua, dan istri pria itu. Warren di luar, Judy di dalam. Dibujuk hantu ke loteng, tempat cermin yang seharusnya pecah. Hantu itu tiru suara ibunya. Panggil Judy ke ruang asing. Bangkitkan ketakutan soal boneka Annabelle. Buat Judy panik. Dalam ketakutan, Judy jatuh dari tangga. Tarik perhatian orang tuanya. Berkat dia, mereka tahu cermin masih di loteng. Tak hilang. Tapi, Lorraine tak rasakan apa-apa dari cermin itu. Mereka ceritakan kisah cermin pada keluarga korban dan coba keluarkan dari rumah. Tapi saat pindah dari loteng, masalah muncul. Jack jatuh. Mobil Tony tak nyala. Semua kacau. Judy hampir tak sadar. Menyerang keluarga Small dan orang tuanya. Lorraine terjebak di ruang bawah. Hadapi hantu pria berbalta yang serang terus. Untungnya, Tony bantu. Di atas, Ed selamatkan Judy dari hantu. Pulihkan kesadaran dan napasnya. Mereka lalu hadapi roh jahat. Cermin, kini tanpa retak, melayang. Berputar cepat meski Ed baca doa. Putarannya buat salib terbakar. Cermin jatuh. Tindih kaki Tony. Serang keluarga Warren. Amarahnya buat Alkitab gemetar. Tapi Ed gunakan itu lawan roh di dalam. Situasi tak terkendali. Ed nyaris menyerah. Tapi Judy kuasai kekuatannya. Bersama orang tua, ia musnahkan setan di cermin. Akhirnya, seperti sebelumnya, keluarga Warren kalahkan kejahatan. Bawa cermin ke tempat penyimpanan benda terkutuk. Terima kasih sudah nonton video hari ini. Kalau kisah keluarga Small dan The Conjuring, upacara penutup seram atau menarik, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan video horor berikutnya. Tulis komentar di bawah. Apa pendapatmu soal kasus ini? Ingin video analisis lebih detail? Share video ini ke teman untuk jelajahi dunia supranatural bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay spooky.